싸운다니까 좋다고들 튀어나왔냐? 나백진! Halo warga nobar yang kalau mesen makanan online selalu ngasih bintang 5. Kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini tentunya akan kembali membawakan series yang sudah kalian request dan tunggu-tunggu. Melanjutkan kisah Yeon Si Eun, seorang murid culun yang selalu dibully tapi mampu berubah menjadi buas dan membuat semua yang membulinya cacat. Dan di season 2 ini perjalanannya akan semakin seru, semakin brutal, dan semakin layak untuk ditonton sampai habis. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Week Hero Class Season 2. Dalam hidup ini tidak ada yang lebih mengganggu dari trauma dan mimpi buruk, seperti mimpi dimaki-maki sama mas-mas pelayaran misalnya. Dan hal inilah yang membuat Yeon Si Eun tersiksa setiap harinya, bahkan ibunya sampai menyarankannya untuk bertemu psikiater. Seperti yang kita tahu, Yeon mengalami kejadian mengerikan setahun yang lalu, dan dari kejadian itu pula sahabatnya yang bernama Suho menjadi korban. Dan sejak kejadian tersebut, Yeon pun pindah sekolah ke SMA Eunjang. Di sekolah ini, Yeon tidak dianggap culun karena reputasinya sebagai psikopat sudah sangat terkenal, di mana ada gosip yang tersebar bahwa dia telah membuat cacat para gangster di sekolah sebelumnya. Alhasil, semua orang di SMA Eunjang takut kepadanya. Tapi saat masuk kelas, ada murid wibu bernama Jun Tae yang tidak sengaja menyenggol Yeon. Dan karena takut, dia pun langsung meminta maaf agar tidak dibikin cacat. Namun, Yeon hanya mengabaikannya. Kemudian, Jun Tae yang merupakan seorang kacung membagikan susu dan roti untuk para gangster sekolah. Dan ternyata, dia melakukan semua ini hampir setiap hari. 서준태! 내가 저번 주부터 바꿔달라고 말했잖아! 표정 뭐야? 혹시나 쓸게. 그래. Parahnya lagi, para gangster sekolah ini juga sering memaksa Jun Tae untuk mencuri HP milik siswa lain. Karena kebetulan Jun Tae memang ditugaskan untuk mengumpulkan HP setiap kelas dimulai. Jika tidak, maka dia akan dihajar habis-habisan oleh ketua gangster yang bernama Hyoman. Entah bisnis macam apa yang dijalankan Hyoman, tapi yang jelas dia sudah mengumpulkan puluhan HP di lokernya. Siang itu, Jun Tae melihat daftar merek HP milik para siswa dan dia menyadari bahwa HP Yeon belum dia curi. Alhasil, dia pun kembali jadi samsak berjalan bagi Hyoman. Akhirnya dengan terpaksa Jun Tae pun mencuri HP-nya untuk diberikan pada komplotan Hyoman. Saat HP dibagikan, Yeon bingung karena HP miliknya tidak ada di sana, dan Jun Tae yang merasa bersalah pun langsung minta maaf. Di sini Yeon melihat bibir Jun Tae yang terluka, dan seketika dia tahu kalau murid culun ini yang mencuri HP-nya untuk Hyoman CS. Alhasil, dia pun memilih untuk pergi dan mengikhlaskan HP-nya. 너 내가 아무것도 모르는 거 같아? 진짜 비겁한 거야, 그거. Sepulang sekolah, ibunya yang kaya raya pun membelikan HP baru. Tapi seperti yang kita tahu, hubungan Yeon dengan sang ibu tidak baik karena dulu ibunya sempat meninggalkannya saat bercerai dengan sang ayah. Meski begitu, sekarang ibunya berusaha menjadi ibu yang baik bagi Yeon. Malam harinya, Yeon tidak bisa terlelap walaupun sudah minum obat tidur. Dia terus kepikiran dengan nasib Suho yang saat ini masih koma di rumah sakit. Pada akhirnya, dia pun menyempatkan waktu untuk menjenguk Suho. Di sini, Yeon terlihat merasa bersalah karena sahabatnya itu menjadi koma gara-gara membelanya. Keesokan harinya, Yeon melihat Jun Tae yang sedang dibully oleh Hyoman CS. Dalam otaknya, dia sudah membuat skenario untuk menghajar si Hyoman dengan pulpen andalannya. Tapi dia memilih untuk diam. Karena sejak Suho koma, dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk berhenti dari dunia pergelutan.
야, Saat jam istirahat, Juntae memberikan susu dan roti pada Yeon. Dia melakukan itu karena merasa bersalah telah mencuri HP-nya. Namun, Yeon benar-benar cuek dan tidak mau mempermasalahkan hal tersebut. Sebelum Yeon pergi, Juntae sempat bertanya bagaimana cara untuk lepas dari jeratan Hyoman. Di sini, Yeon hanya berkata bahwa kalau tidak ada aksi, maka tidak ada reaksi. Dan yang lebih penting, jangan pernah jadi pengecut. Mendengar itu, Juntae pun langsung terdiam. 내가 왜? 유턴제 3법칙 알아? 반작용도 없는 거야. Baginya, sosok cuek seperti Yeon justru sangat menginspirasi, sehingga dia pun memutuskan untuk cuek juga kepada Hyoman CS. Bahkan, dia berani mengabaikan telepon mereka. Di waktu yang sama, Hyoman mendatangi sebuah warnet. Akan tetapi, dia datang bukan untuk main paket malam, melainkan menemui seorang murid bernama Song Jae, di mana Song Jae adalah wakil ketua dari aliansi gangster sekolah provinsi. Di sini akhirnya terungkap kalau Hyoman mengumpulkan HP untuk diserahkan ke aliansi, sehingga dia bisa diterima oleh Song Jae CS. Meski terlihat seperti murid biasa, namun dia sebenarnya sangat brutal. Bahkan dia berani menghajar orang dewasa yang berani merendahkannya. Di lain pihak, Juntae terus memikirkan kata-kata Yeon yang membekas di benaknya. Dan setelah mengumpulkan keberanian, dia pun berangkat sekolah subuh-subuh lalu membobol loker milik Hyoman CS. Kemudian, dia mengambil semua HP yang pernah dicolong serta membagikannya lagi ke meja Yeon dan para pemilik HP tersebut. Sontak, hal itu pun langsung membuat huru-hara di sekolah dan Hyoman yang sangat murka pun langsung mendatangi Juntae di kelas. Di sini, Juntae langsung memasukkan roti 2000-an ke mulutnya untuk menjadi bantalan gigi karena dia tahu dia akan dihajar habis-habisan. Dan walaupun dia berusaha melawan, tapi Hyoman bukanlah tandingannya. Melihat Juntae dipukuli, Yeon pun langsung teringat dengan dirinya dan teman-temannya yang dulu suka dibully. Lama-lama, Yeon pun muak dan langsung turun tangan. 시끄럽잖아. 손 넘지 말라고. Di sini, Yeon sengaja membiarkan Hyoman memukulnya. Lalu dengan perhitungan yang jenius, dia pun langsung mempermalukan si jamet ini. Hyoman yang merasa harga dirinya diinjak-injak pun hampir menghajar Yeon. Tapi seketika dia ingat kalau Yeon adalah sosok psikopat yang mengerikan. Ditambah lagi rivalnya yang bernama Gotak muncul di sana. Dan sebagai anak basket yang jago taekwondo, dia pun kembali mempermalukan Hyoman dengan tendangan mautnya. 넌 1초 컷이야, 이 씨발 새끼야. 어? 뭐 어떻게? 나와, 이 Gotak lalu melihat sosok Yeon yang cuek dan tidak berterima kasih kepadanya. Dia pun merasa bahwa Yeon adalah berandalan yang tak tahu diri. Setelahnya, Yeon ingin membawa Juntae ke UKS, namun Juntae memilih untuk mengobati lukanya di ruangan khusus wibu. Sontak teman-teman wibunya pun ikut khawatir. Dan setelah melihat mereka, Yeon merasa tidak cocok karena mereka semua bau bawang. Di waktu yang sama, Gotak mendengar para murid sedang membicarakan Yeon. Mereka mengatakan bahwa Yeon pernah memukul kaki orang dengan barbel hingga cacat. Selain itu, dia juga pernah menusuk pembuli dengan pulpen dan gunting. Yeon memang murid yang cerdas, tapi punya jiwa psikopat yang tersembunyi. Namun, Gotak tidak langsung percaya dengan gosip itu. 야, 니들 그 확인도 안 되는 소문으로 애들 뒷담 까고 그러지 말자. Tak lama kemudian, Hyoman mendekati murid-murid yang bergosip tadi. Dia lalu mengajak mereka untuk melakukan adu domba antara Gotak dengan Yeon. Sementara itu, Juntae memberikan susu kotak sebagai ungkapan terima kasih pada Yeon. Dan secara mengejutkan, susu itu justru bisa membuat Yeon tenang dan bisa tidur. Nah, di sini saya pun jadi curiga, jangan-jangan susunya terbuat dari bubuk-bubuk haram alias garam Cina.
Besoknya, Yeon menjadi lebih terbuka dan menganggap Juntae sebagai teman. Bahkan, dia mau diajak makan siang bareng di kantin. Padahal, Yeon biasanya cuma tidur saat jam istirahat. Selesai makan, mereka berdua dihampiri oleh Hyoman yang tiba-tiba sok akrab. Rupanya, ini adalah bagian dari strategi adu dombanya. Hyoman lalu memanas-manasi Gotak bahwa Yeon akan segera menghajar semua anggota tim basket. 아주 큰 도움 될지. 아, 씨발 아주 진작에 그랬어야 되는 건데, 그지? 어? 이 씨발 새끼야 저 Ketika jam pelajaran dimulai lagi, Juntae meminta Yeon masuk kelas duluan karena dia kebelet berak. Tapi ternyata dia dicegat anak buah Hyoman dan dibawa entah kemana. Di sisi lain, Hyoman diam-diam masuk ke ruang ekskul basket lalu mengacak-acak ruangan tersebut. Nah, kemudian Hyoman memberitahu Yeon bahwa Juntae sedang disekap oleh Gotak di ruang basket. Dan benar saja, Yeon menemukan temannya itu dikurung di sebuah loker. Namun, dia tahu kalau semua ini adalah perbuatan Hyoman, bukan Gotak. Akan tetapi, kacungnya Hyoman sudah memberitahu Gotak bahwa Yeon baru saja mengacak-acak ruangan basket. Mendengar hal tersebut, Gotak pun marah besar dan menantang Yeon untuk berduel. Lalu bersamaan dengan itu, Hyoman berniat akan menghajar Gotak dan Yeon sekaligus ketika mereka berdua sudah kelelahan bertarung. Tak lama kemudian, Gotak mencegat Yeon dan Juntae yang melewati terowongan. Di sini, Yeon awalnya tidak mau bertarung dan ingin menjelaskan kalau semua ini ulah Hyoman. Tapi Gotak yang emosi pun terus membacot. Bahkan, dia mengungkit masa lalu yang membuat Yeon sangat murka. Alhasil, dia pun lepas kendali dan langsung menyerang Gotak. Di saat keduanya sudah kelelahan, disitulah Hyoman CS datang dan mengeroyok mereka. Tapi saat jamet itu mau menghajar Yeon dengan tongkat baseball, tiba-tiba ada seonggok pria nyentrik yang datang. Dan pria berambut merah ini adalah Park Humin, seorang kapten basket sekaligus sahabat Gotak. Selama 2 minggu ke belakang, dia diskors karena terlalu brutal. Namun, semua yang dia lakukan adalah demi menjaga perdamaian di SMA Eunjang. Dan karena Hyoman melanggar perdamaian itu, dia pun langsung menghajarnya dengan gaya slam dunk. 왜? Setelah Hyoman tepar, Humin menyuruh Gotak untuk tidak gelut lagi. Namun dari belakang, anak buah Hyoman mencoba mengeroyok Humin. Hanya saja mereka langsung kalah walaupun Humin cuma pakai satu tangan. Kemudian Humin mengatakan bahwa mereka boleh jadi apa saja, mau gangster, copet, atau begal. Yang terpenting mereka tidak boleh pakai seragam sekolah saat melakukan kejahatan. Setelah para jamet kabur, Gotak meminta maaf pada Yeon karena sudah salah paham. 변신. Keesokan harinya, Humin akhirnya masuk sekolah setelah masa skorsingnya habis. Di sini, semua murid senang karena sang pahlawan datang. Sementara itu, para pembuli menjadi ketakutan karena di balik sikap Humin yang nyeleneh ada pukulan yang bisa menghancurkan beton. 일동 정지! 오, 그지? 밖에 써야지. 그지? Sayangnya, hari itu Humin, Gotak, Yeon, dan Juntae dipanggil ke ruang guru. Mereka lantas diberi hukuman atas kejadian kemarin. Karena kabarnya Hyoman CS tidak berangkat sekolah gara-gara babak belur. Intinya, mereka harus menjadi relawan di pusat budaya dan tidak boleh mengulangi kesalahannya lagi. 쌤! 앞으로 봉사활동 열심히 하고 앞으로 Di jam istirahat, Yeon dan Juntae melihat tim basket Humin sedang berlatih. Di sini, Juntae menjelaskan kalau Humin adalah penguasa sekolah yang sebenarnya. Selain itu, Humin juga melarang geng Hyoman untuk bergabung dengan aliansi geng sekolah, yang mana geng ini dipimpin oleh seonggok murid bernama Baek Jin yang dibantu oleh Song Jae. Tidak cuma mereka, ada 2 geng sekolah lain yang juga bergabung. Dari semua sekolah di sana, hanya SMA Eunjang yang tidak mau
mau bergabung. Hyoman sebenarnya mau join, tapi dia belum lulus tes dari Songjae karena gagal mengumpulkan HP untuk dijual. Sepulang sekolah, Yeon ditegur oleh ibunya agar tidak bergaul dengan murid-murid Badung karena sang ibu tidak mau kalau dia akan mengalami hal yang sama seperti di sekolah sebelumnya. Di waktu yang sama, Hyoman tampak sedang dipukuli oleh anggota geng aliansi. Di sini dia dihajar karena gagal mengumpulkan HP dan oleh karena itu dia tidak akan diterima sebagai anggota aliansi. Justru Baekjin lebih suka kalau Humin yang menjadi anggotanya. Alhasil dia pun menyuruh Hyoman untuk membujuk Humin jika dia mau bergabung dengan geng aliansi. Di hari Minggu, Yeon, Juntae, Humin dan Gotak menjalani hukuman sebagai relawan di pusat budaya. Setelah itu mereka makan siang bersama dan secara perlahan mulai akrab satu sama lain. Tapi ketika Yeon melipir ke toilet, dia tak sengaja berpapasan dengan Songjae. Rupanya bedebah ini diutus oleh Baekjin untuk menemui Humin dan orang terdekatnya. Kemudian Songjae yang merasa gabut pun langsung menyerang Yeon. 좀 치는데? Namun, dia tidak mau lanjut karena tugasnya cuma memberi peringatan. Dia lantas menghampiri Humin dan menyampaikan pesan dari Baekjin yang intinya kalau Humin tidak mau bergabung dengan aliansi, maka semua orang terdekatnya akan diganggu. Mendengar itu, Humin pun panik dan mengecek kondisi Yeon. Untungnya, Yeon sama sekali tidak terluka. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan dengan sebuah fakta membagongkan, di mana Baekjin ternyata adalah siswa paling berprestasi di sekolahnya. Bahkan dia mendapatkan beasiswa karena nilainya selalu sempurna. Tentu saja hal ini sangat menghermankan. Kenapa murid sepintar ini bisa memimpin aliansi geng kriminal? Ketika istirahat, Baekjin mendapat WA dari Hyoman yang katanya mau menyetorkan iPhone curian. Melihat pesan itu, dia pun bergegas pergi ke tempat transaksi yang tanpa dia tahu Hyoman ternyata berniat untuk mengeroyoknya sebagai pembalasan dendam. Di sini Hyoman CS menganggap Baekjin sebenarnya cuma murid culun yang sok-sokan jadi gangster. Dia menyangka kalau murid yang pintar pasti nggak bisa gelut, tapi dengan insting jeniusnya Baekjin langsung tahu bagaimana cara melumpuhkan belasan orang itu. Dan setelah menghitung semua kemungkinannya, dia pun langsung membrutal. Hanya dalam hitungan menit saja, Baekjin mampu mematahkan tulang-tulang mereka. Lalu saat mau pergi, dia mendapat kabar dari Songjae kalau Humin punya teman baru yang namanya Yeon Si-eun. Malam harinya, Yeon kembali menjenguk Suho seperti biasa. Dia duduk di luar ruangannya sambil menulis curhatan untuk dikirim ke nomor Suho, seolah Suho sudah sadar dari komanya. Namun tak lama kemudian, dia dikejutkan oleh kedatangan Songjae di sana. Yeon pun murka dan hampir saja menghajar jamet ini, tapi ternyata Songjae datang untuk mengajaknya ke markas aliansi. 나랑 잠깐 어디 좀 가자. 빨리 와, 이 씨발 새끼야. Sesampainya di sana, Yeon langsung mengancam si Baekjin bahwa dia akan membunuhnya dan seluruh aliansinya kalau berani datang ke rumah sakit Suho lagi. Mendengar itu, Baekjin pun sepakat asalkan Yeon tidak mengganggu aliansinya. Sebelum pergi, Yeon melihat PR matematika yang sedang dikerjakan Baekjin. Dengan otak jeniusnya, dia memberitahu cara menjawab yang benar. Ternyata, walaupun sering tidur di kelas, Yeon tidak kehilangan kecerdasannya. 네가 한 말 지켜. 후민이 옆에서 알짱대지 말라고. 너도 지켜. Usai Yeon pergi, Songjae bertanya kenapa Baekjin sangat terobsesi pada Humin dan SMA Eunjang. Namun, ketua geng itu hanya diam dan tidak mau menjawab apapun. Dia lantas menyuruh Songjae untuk mengirim anak buah ke warung milik ayah Humin. Lalu tak lama kemudian, Humin mendapat kabar kalau ayahnya lagi ngamuk karena ada anak buah Baekjin yang bikin onar di warungnya. Tentu saja dia langsung bergegas ke sana sebab ayahnya sangatlah temperamental. Dan kalau
Kalau tidak dijaga, ayahnya bisa sampai membunuh orang. Di sana, para polisi sudah mengamankan situasi. Lalu setelah itu, anak buah Baek Jin menyampaikan pesan dari bos mereka. Ternyata, Baek Jin memang sengaja memancing Humin agar mau menemuinya. Besoknya di hari Senin, Yeon menemui Humin, Gotak, dan Juntae di ruang basket. Dia lantas meminta mereka untuk menjauhinya karena dia tidak mau kena masalah dengan aliansi. Mendengar itu, Humin pun paham dengan perasaan Yeon dan berjanji tidak akan menjadi temannya lagi. 앞으로 아는 척하지 말자. Sepulang sekolah, Yeon berpapasan dengan anak-anak aliansi. Namun, mereka membiarkannya pergi sesuai dengan perintah Baek Jin untuk tidak menyentuh Yeon. Sementara itu, Humin pamit pulang duluan kepada Gotak dan Juntae. Di sini, mereka berdua curiga kalau Humin sedang ada masalah. Apalagi, sikapnya sangat aneh hari itu. Saat mereka berdua pulang lewat terowongan, ternyata Songjae dan anak buahnya sudah menunggu. Sontak, Gotak langsung menyuruh Juntae melarikan diri sejauh mungkin. Melihat kehadiran Songjae, Gotak teringat lagi dengan masa lalu ketika jamet ini membuatnya cedera sampai gagal menjadi atlet. Dan untuk membalas semua itu, dia pun mengajaknya berduel 1 lawan 1. 조용한 대로 옮기자. Di sisi lain, Juntae yang sedang dikejar-kejar menelpon Yeon dan menyuruhnya berhati-hati. Yeon sebenarnya tidak mau ikut campur, tapi dia mendengar Juntae yang sedang dikejar-kejar. Bagaimanapun juga, dia adalah teman baiknya dan mau tak mau dia harus menolongnya. Bersamaan dengan itu, Humin mendatangi markas Baek Jin dengan penuh amarah. Dan tentu saja auranya langsung aur-auran hingga membuat anak-anak aliansi ketakutan. Di ruangan Baek Jin, Humin memperingatkan jamet ini untuk menjauhi orang-orang terdekatnya. Namun, Baek Jin malah mengungkit masa lalu di mana mereka ternyata bersahabat dari kecil. Dulunya, Baek Jin adalah anak yatim yang suka dibully. Sedangkan Humin adalah jagoan yang selalu membelanya. Tapi entah kenapa, sekarang Baek Jin berubah menjadi sosok yang jahat dan serakah. Di tengah perbincangan itu, Baek Jin pun mengatakan kalau dia sudah mengirim Songjae CS untuk menghajar Gotak dan Juntae. Mendengar hal itu, Humin pun bergegas keluar. Tapi di depan pintu, dia sudah dihadang oleh anggota aliansi yang tanpa mengucap hello, dia langsung berubah jadi harimau Malaya yang beringas. Di waktu yang sama, Gotak sedang dihajar habis-habisan oleh Songjae karena bekas cederanya masih sakit. Juntae berusaha menolongnya, tapi dia malah kena hantam. Setelah itu, Songjae memfoto muka mereka untuk dikirimkan ke Baek Jin. Namun tak berselang lama, Yeon muncul di hadapannya. Sontak, Songjae pun girang karena dia memang ingin bertarung dengannya. Tanpa basa-basi lagi, mereka berdua pun langsung tancap gas. Seperti yang kita tahu, Yeon bukanlah orang yang jago gelut. Akan tetapi, dia punya insting dan daya tahan yang luar biasa. Selain itu, dia juga bisa menggunakan benda di sekitarnya sebagai senjata. Dan setelah berjibaku, dia akhirnya mampu mengalahkan Songjae. Walaupun dia sendiri harus terkapar karena kehabisan tenaga. Setelah Songjae tumbang, Humin datang bersamaan dengan suara sirin polisi. Di sini, Yeon yang mau pingsan pun menyebut-nyebut nama Suho. Dia meminta maaf karena berkelahi lagi. 수호야, 또 싸워버렸어. 미안해. Sebelum lanjut, mari saya ajak warga nobar semua untuk flashback ke beberapa hari yang lalu. Saat itu, Gotak terlihat sedang mengajari Juntae untuk bertarung. Di sini, Yeon pun bertanya kenapa bukan Humin yang mengajarinya. Namun, Humin mengatakan kalau dia tidak mau lagi mengajari orang berkelahi karena entah kenapa setiap orang yang dia latih selalu berakhir celaka atau menjadi berandalan. 내 감정은 뭐였냐? 죄책감. 그거
Kembali ke masa kini, Yeon terlihat sudah sadar dari pingsannya dan sekarang dia sedang berada di rumah Humin. Rupanya mereka berhasil lolos dari kejaran polisi sedangkan Song Jae CS tertangkap. Yeon lantas bertanya apa yang membuat Baekjin terobsesi dengan Humin. Di sini akhirnya terungkap kalau Baekjin menjadi kuat karena terinspirasi oleh Humin. Padahal yang dimaksud kuat oleh Humin adalah dengan menjadi pemberani, bukan gaya-gayaan bikin geng. Di sisi lain, Song Jae baru saja keluar dari kantor polisi dengan kaki terpincang-pincang. Di luar, Baekjin sudah menunggunya dan mereka langsung OTW ke sebuah gudang, di mana gudang ini adalah tempat rahasia aliansi untuk menyembunyikan barang curian. Di tempat ini, Baekjin ingin memastikan kalau Song Jae tidak memberitahu polisi tentang rekening palsu milik aliansi, sebab yang tahu hanyalah mereka berdua. Mendengar itu, Song Jae pun kecewa karena bukannya menanyakan kabar, Baekjin malah mencurigainya. Setelah itu, dia pamit untuk menyembuhkan lukanya selama beberapa minggu. 맞네. 경찰이 실수라도 했으면 나도 여기서 패 죽이려고 여기 오자고 한 거였어? 나 당분간 좀 쉰다. 찾지 마라. Keesokan harinya, Baekjin dicegat oleh para gangster dewasa, di mana dia harus menghadap ke bos besar untuk membicarakan sesuatu. Akan tetapi, Baekjin menolak dan langsung menghajar mereka semua. Walaupun masih remaja, tapi dia mampu mengalahkan para gangster ini dengan mudah. Di sisi lain, Humin kembali bersikap ceria. Dia juga berhasil membujuk Yeon untuk masuk ke circle-nya. 진짜 우리 같이 매주 하면 안 갈까? 소리야 새끼야. 아니야 너가 분명히 쏜다고 했어. 지금. 보자. 야 봐봐 안 먹어. 싫어. Namun saat jam istirahat, dia kembali mendapat telepon dari polisi yang ternyata ayahnya ditangkap gara-gara memukul anak-anak aliansi. Merasa khawatir, dia pun bergegas ke sana. Beruntung ayahnya cuma dikurung sebentar saja, tapi Humin tak akan tinggal diam. Dia langsung menghampiri anak-anak aliansi yang kebetulan juga habis diinterogasi polisi, lalu menghajar mereka habis-habisan. Malamnya, Baekjin didatangi oleh bos besar yang kita sebut saja Bos Choi. Dia adalah orang yang merekrut Baekjin untuk membentuk aliansi dan mencuri barang berharga. Selama ini, mereka telah mencuri iPhone, motor, bahkan mobil. Tapi gara-gara Song Jae sempat ditangkap polisi, Bos Choi mewanti-wanti agar Baekjin lebih bersih mainnya. Jangan sampai polisi mengendus bisnis haram mereka, karena kalau itu terjadi, maka semuanya akan tamat. 문제가 없는데 왜 여청계에서 나한테 전화를 했을까? 금성재? 아이씨, 또 오게 하지 마. Di waktu yang bersamaan, Yeon sedang ditegur oleh ibunya karena gelut. Bahkan, sang ibu sudah menyiapkan berkas agar Yeon pindah ke Singapura saja. Di sana, semua murid fokus belajar dan tidak ada yang badung. Mendengar itu, Yeon justru kesal dengan ibunya yang sok perhatian. Padahal, dia selalu diabaikan saat masih kecil. 그냥 저 신경 안 쓰고 살면 되잖아요. 왜 그렇게 엄마 마음 몰라주니? 네가 전학교에서 그런 일 있었던 거. 근데 다시는 우리 아들한테 그런 일 생기면 안 되니까. 어? Besoknya, Humin diamuk oleh ayahnya karena membolos. Ayahnya menyuruh Humin dagang cireng saja daripada sekolah tapi tidak serius. Bagaimanapun juga, dia butuh uang untuk bertahan hidup. 새끼가 씨. 어떤지 알기나 해 이 새끼야? 아우 씨발 진짜. 씨발 내가 지금 누구 때문에 이러는데.
Setelah mendengar ocehan ayahnya itu, Humin merasa muak dan memilih untuk minggat. Lalu malam harinya dia memutuskan untuk bergabung dengan aliansi. Semua ini dia lakukan demi melindungi ayah dan teman-temannya. Di sini tugas pertamanya adalah menghajar bos gangster dari SMA Seok 6. Sebab aliansi ingin memperluas wilayah ke provinsi lain. Tanpa basa-basi, Humin pun langsung masuk ke sebuah klub malam untuk menghajar bos gangster itu. Hanya dengan satu pukulan saja, dia mampu membuatnya tunduk saat itu juga. Di lain pihak, Yeon akhirnya mengisi formulir untuk pindah sekolah. Dia memutuskan untuk mengikuti nasihat ibunya karena dia merasa tidak ada harapan lagi di Korea. Tapi tidak lama kemudian, Gotak dan Juntae mengajaknya bermain basket untuk perpisahan. Di sini, mereka berdua juga memberitahu kalau Humin sudah bergabung dengan aliansi. Yang pasti, dia melakukan itu demi melindungi orang-orang terdekatnya. Yeon lalu menelpon Humin, tapi Humin tidak mau memberitahu di mana keberadaannya. 어디야? 어쨌든 너한테 피해 안 갈 거야. 몰라도 돼. 3 hari kemudian, Yeon bersiap untuk terbang ke Singapura. Tapi sebelum masuk ke pesawat, dia mendapat telepon dari Juntae. Di sini, murid culun itu mengatakan kalau dia sudah tahu tentang Suho yang sedang koma. Dan dia juga tahu Yeon selama ini merasa bersalah atas kejadian tersebut. Dengan setulus-tulusnya, Juntae meminta agar Yeon berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Mendengar perkataan itu, Yeon langsung menangis dan memutuskan untuk membatalkan kepindahannya. 잘못 아니라고 그거 말해주려고. 저 안 갈래요. Sementara itu, Humin terus membrutal saat menjalankan tugas dari aliansi. Secara perlahan dia mulai kehilangan jati dirinya. Dia tidak tahu apakah keputusannya benar atau salah. Dia kemudian mendapatkan bayaran yang besar dari Baekjin. Namun Humin sama sekali tidak bahagia. Dia merasa bersalah karena pernah melatihnya bela diri. Dia tidak tahu kalau bocah culun seperti Baekjin akan berubah menjadi bedebah seperti ini. 다 너한테 배운 건데. Keesokan harinya, Yeon, Gotak, dan Juntae mengunjungi rumah Humin. Tapi sayangnya, anak itu tidak pulang selama seminggu ke belakang. Di sini, ayah Humin yang kecanduan alkohol mulai berbicara kasar. Dia mengatakan kalau Humin lebih baik mati saja daripada jadi beban orang tua. Mendengar kata-kata itu, Yeon tidak tinggal diam. Dia langsung mengatakan kalau yang jadi beban bukanlah Humin, tapi ayahnya. 아버님께 뭘 잘못했나요? 도 잘 챙기고 친구들도 후민이 많이 따라요. 학교에서 후민이는요, 정신 나간 애도 아버님이 문제이신 것 같은데요. 나가 이 새끼들아 이씨. Sepulangnya dari sana, Gotak menceritakan kalau Baekjin terobsesi dengan Humin karena dia ingin mengendalikannya. Dulu saat masih berteman, Baekjin sempat ditegur karena menyalahgunakan ilmu bela dirinya. Tapi bukannya sadar, dia malah semakin menggila, dan itulah alasan kenapa Humin tak mau berteman lagi dengannya. Besoknya di jam istirahat, Yeon CS mendatangi Hyomen untuk menanyakan keberadaan Humin. Tapi Hyomen juga tidak tahu. Yeon lantas bertanya bisnis seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak aliansi. Dan Hyomen pun mengatakan kalau bisnis ini sangatlah laknat karena selain menjual barang curian, mereka juga menggunakan transaksi tunai atau rekening palsu. Dengan begitu, polisi tidak akan bisa melacaknya. Selain itu, Baekjin CS juga akan mencuri lagi barang yang sudah dijual agar mereka tidak kehabisan stok, alias setan pun minder dengan kelakuan mereka. 아니 경찰에다가 신고를 할 텐데. 경찰이 눈 감아준다는 얘기도 좀 있어. 현금 아니면 대포 통장으로만 거래를 하는데. 그리고 페이를 존나 잘 줘. Hyomen lalu mengajak Yeon CS untuk bekerja sama karena dia juga masih punya dendam pada aliansi. Namun mereka bertiga mengabaikannya begitu saja.
Di sisi lain, Humin akhirnya pulang ke rumah setelah sekian lama. Dia lantas menaruh sebuah amplop berisi uang untuk ayahnya. Sepulang sekolah, Gotak dan Juntae berinisiatif untuk pergi ke gudang milik aliansi. Di sana, mereka menunggu kedatangan Humin sampai malam, tapi anak itu tidak kunjung datang. Alhasil, mereka berdua menyusup ke dalam gudang. Dan di dalam sana, mereka menemukan berkas-berkas milik aliansi yang sudah pasti semua itu bisa jadi bukti untuk dibawa ke polisi. 아니야? 남의 집 범죄 증거 그런 거? 뭐해? Bersamaan dengan itu, Humin mendapatkan misi untuk mencuri motor. Tapi sepertinya dia sudah mulai muak dengan pekerjaan ini. Di sisi lain, Yeon nekat mendatangi markas Baekjin untuk mencari keberadaan Humin. Namun dengan santuinya, Baekjin memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan kalau Gotak dan Juntae sedang mencuri berkas di gudangnya. Selain itu, dia juga ternyata sudah mengirim belasan anak buah untuk menangkap mereka berdua. Mendengar itu, Yeon pun sangat panik. Tapi tak berselang lama, Humin muncul di sana dan menyuruh Yeon pulang. Tapi setelah tahu kedua temannya dalam bahaya, Humin pun minta tolong agar Yeon segera menyusul mereka. Sementara itu, dia akan membereskan masalahnya dengan Baekjin. Merasa muak, dia pun memutuskan untuk keluar dari aliansi dan tidak mau jadi kacung lagi. Yang tentu saja hal itu membuat Baekjin marah dan langsung menghajarnya. 물건 그딴 쓰레기 같은 짓거리는 너나 많이 하고 제발 앞으로 연락하지 말고 잘 지내라. Di gudang, Gotak dan Juntae akhirnya menemukan daftar rekening palsu dan transaksi haram milik aliansi. Tapi saat mau keluar, mereka sudah dicegat oleh anak buah Baekjin yang mau tak mau mereka berdua harus melawannya. Meski sempat terpojok, mereka mampu bangkit dan melarikan diri. Di lain pihak, Yeon yang mau menyusul tiba-tiba mendapat kabar dari rumah sakit yang intinya kondisi Suho semakin kritis. Seketika Yeon menjadi tidak fokus hingga akhirnya dia pun ketabrak mobil. Sedangkan Gotak dan Juntae yang tadinya sudah lolos kini tertangkap lagi. Beruntung Humin datang di waktu yang tepat dan langsung memberi para jamet itu pelajaran. Setelah mengalahkan anggota aliansi, mereka mendapat kabar kalau Yeon baru saja mengalami kecelakaan, yang tentu saja mereka bertiga bergegas ke rumah sakit. Di sana, mereka tampak merasa bersalah karena telah melibatkan Yeon dalam situasi ini. Pada akhirnya, masalah mereka malah jadi lingkaran setan yang sulit diputus. Sementara itu, dalam mimpinya, Yeon bertemu dengan Bomsok, sahabat lamanya. Di sini, dia merasa bersalah karena telah membuat Bomsok berubah
berubah menjadi penjahat saat itu. Seperti yang kita tahu, awalnya Bom Sok juga sering dibully, tapi setelah kenal dunia pergangsteran dan karena rasa iri yang besar kepada Suho, dia berubah jadi sosok yang layak dibenci. Namun, Yeon menganggap perubahan Bom Sok adalah salahnya. Kemudian, Bom Sok mengatakan bahwa Humin CS juga akan bernasib sama dengannya. Namun, Yeon percaya kalau mereka tidak akan mencela-mencela seperti Bom Sok dulu. 나보다 걔네가 더 중요해? 나 가봐야 돼. Tak lama kemudian, Ibu Yeon menghampiri mereka bertiga untuk memberitahu kalau Yeon masih belum siuman. Selain itu, dia juga meminta agar Humin CS tidak mendekati anaknya lagi, karena gara-gara mereka, kini Yeon harus bernasib sama seperti Suho. Sementara itu di markas aliansi, Baek Jin terlihat murka sebab ada satu lembar berkas yang hilang. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan itu. Kalau tidak, Bos Choi pasti akan membunuh mereka semua. Sepulangnya dari rumah sakit, Humin disambut oleh ayahnya di rumah. Dan sepertinya sejak menonton Mamah Dedeh, sang ayah berubah menjadi lebih baik. Bahkan dia sampai memasak makanan enak untuk Humin. Tidak hanya itu, dia juga mengembalikan uang yang ada di amplop karena tak mau makan dari uang haram. Selain karena Mamah Dedeh, sang ayah juga sadar setelah diceramahi oleh Yeon tempo hari. Mendengar nama Yeon, Humin seketika menangis karena merasa bahwa Yeon celaka gara-gara dirinya. 나 때문에. 나 때문에. Di lain pihak, Juntae yang berbekal sobekan kertas rekening palsu akhirnya memberanikan diri untuk lapor polisi. Namun sesuai dugaan, polisi tidak mau gerak kalau tidak ada fulusnya. Alhasil, Juntae pun mengambil kertas itu lagi dan pulang. Tapi di perjalanan, dia dicegat oleh anggota aliansi lalu diseret ke gudang. Di sana, kertas bukti itu dibakar atas perintah Baek Jin. Setelahnya, Baek Jin menyuruh Juntae lewat telepon untuk menghapus foto-foto berkas di HP-nya. Karena menolak, akhirnya dia pun disiksa habis-habisan. Tapi tak berselang lama, Song Jae muncul dan menghentikan mereka semua. Di sini, dia sangat terkesan dengan pengorbanan Juntae, dan entah kenapa dia tiba-tiba menghajar semua anggota aliansi yang ada di sana. Tak lama kemudian, Humin dan Gotak datang untuk menjemput Juntae. Sebagai laki-laki sejati, Humin pun berterima kasih walaupun Song Jae pernah berseteru dengannya. Sebelum dia pergi, Song Jae berkata kalau Yeon dan Juntae lebih pantas jadi pemimpin SMA Eunjang daripada Humin. Karena baginya, mereka adalah orang-orang yang rela berkorban. Seketika, Humin pun merasa tertampar fakta. 그러게. 고맙다. Di lain pihak, markas aliansi kembali didatangi oleh Bos Choi. Kali ini, dia benar-benar murka karena polisi mulai mengendus bisnis haramnya. Dia pun mengancam akan membunuh Baek Jin kalau masalah ini terus berlarut-larut. 해결! 애들 앞에서 가오도 잡고 우리 백진이 형 또 오면 Besoknya, untuk membangkitkan sosok pemimpin dalam dirinya, Humin pun nekat mendatangi sekolah Baek Jin. Di sana, dia membawa Toa dan langsung menantang Baek Jin untuk berperang antara aliansi melawan SMA Eunjang. Yang mana jika kalah, Baek Jin harus membubarkan aliansinya. 한뜨자 씨발놈아! 네 그 쓰레기 같은 연합도 해체하는 거다! 알겠냐? 연합이랑 붙자. Kabar itu pun tersebar dengan cepat. Kemudian Gotak memberi pengumuman kepada para siswa Eunjang untuk ikut membantu Humin. Di sisi lain, Baek Jin juga mengumpulkan anak buahnya yang gahar supaya bisa menang dalam tawuran akbar ini.
Malamnya, Humin menyempatkan untuk mengunjungi Yeon di rumah sakit. Dia hanya bisa berdiri di depan pintu karena dilarang masuk oleh ibu Yeon. Namun ternyata ibu Yeon berubah pikiran dan mempersilakannya masuk. Si ibu juga minta maaf karena pernah mengusirnya. Setelah Humin menunggu sampai ketiduran, Yeon akhirnya siuman. Tapi bukannya istirahat, dia malah ngotot ingin menjenguk Suho. Karena menurut kabar terakhir, Suho sedang kritis. Untungnya, sekarang kondisinya sudah stabil lagi. Sambil menatap sahabatnya itu, Yeon berterima kasih karena Suho telah mengajarkannya arti persahabatan. Dan mulai sekarang, dia juga ingin menjadi sahabat yang baik bagi Humin, Gotak, dan Juntae. 늦어서 미안해. 다 까먹고 있었거든. 너가 나한테 해줬던 것들. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk ikut dalam perang. Hanya saja, dia akan lebih banyak menggunakan otaknya. Setelah tubuhnya pulih, Yeon mengajak Songjae bertemu di warung mie ayam. Di sini, dia meminta maaf karena pernah membuat kaki Songjae terluka, bahkan sampai disuntik tetanus. Kemudian, dia mengajaknya bersama untuk menggulingkan Baekjin. Dia tahu Songjae sebenarnya sudah muak dengan aliansinya. Dia lantas meminta nomor rekening palsu serta bukti transaksi milik Baekjin. Awalnya Songjae menolak karena hal itu tidak menguntungkan baginya. Namun Yeon berkata kalau Songjae boleh menghapus semua jejaknya dulu sehingga dia tidak akan terdeteksi oleh polisi. Pada akhirnya mereka berdua pun sepakat bekerja sama. Setelah mendapatkan bukti-bukti itu, Yeon meminta Hyoman untuk menyebarkannya ke anak-anak aliansi. Dia tahu kalau Hyoman pasti akan mau karena dia punya dendam pada Baekjin. Usai menerima bukti-bukti itu, anggota aliansi mulai terpecah karena mereka merasa bahwa Baekjin selama ini menyembunyikan rekening palsu untuk melakukan korupsi. Bagi Yeon, ini adalah strategi yang mudah karena kalau mereka bisa disatukan dengan uang, maka mereka bisa dipisahkan dengan uang juga. Sementara itu, Baekjin mendatangi lokasi pertempuran sehari sebelum tawuran dilaksanakan. Rupanya, tempat itu punya kenangan tersendiri bagi dirinya bersama Humin, di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama sewaktu kecil. Baekjin lalu pergi ke gereja untuk menemui pengasuh panti asuhan yang sejak dulu merawatnya. Dan tidak disangka-sangka, ternyata selama ini Baekjin selalu menyumbang dana ke panti ini menggunakan duit korupsi dari aliansi. Sebenarnya, dia tidak benar-benar jahat, dia hanya ingin dianggap kuat oleh orang-orang. Tapi di sini pengasuh panti tidak mau menerima bantuan lagi. Dia curiga kalau uang yang diberikan Baekjin itu haram. Mendengar hal tersebut, Baekjin hanya bisa menerima dengan lapang dada. 좀만 쉬었다 갈게요. Keesokan harinya, pertempuran akan segera dimulai, namun Yeon mendapat pesan dari Songjae, yang mana dia diminta pergi ke markas aliansi untuk mengambil bukti kejahatan lain. Namun sialnya, itu adalah jebakan. Songjae tahu kalau Yeon bisa jadi ancaman juga bagi dirinya. Oleh karena itu, dia menyuruh anak buahnya langsung membekuk Yeon. 누가 다치는 게 싫어. 그렇더라고. Di lain pihak, Baekjin heran kenapa anggota aliansi yang datang cuma sedikit. Hingga akhirnya dia tahu kalau mereka tidak mau lagi membantunya gara-gara kasus korupsi itu. Sedangkan di sisi lain, Humin CS membawa lebih banyak pasukan. Bahkan murid-murid Wibu juga ikut karena ada Juntae di sana. Selain itu, Hyoman CS juga bergabung untuk menambah kekuatan. Di sini, Juntae belum bisa memaafkan kelakuan Hyoman, tapi demi kebaikan bersama, dia terpaksa bekerja sama. 우리한테 잘못한 거. 근데 지금은 우리가 너가 필요해. 가자. Namun setelah menunggu lama, Yeon tak kunjung datang hingga membuat mereka khawatir. Akhirnya Juntae pun memutuskan untuk mencarinya. Selagi Juntae pergi, Humin CS mendatangi lokasi tawuran di mana Baekjin dan anak buahnya sudah menunggu. Di sini terlihat kontras dari segi pakaian. Murid Eunjang pakai seragam lengkap, sedangkan Baekjin CS kayak mau senam. Di bawah guyuran hujan, kedua kubu saling tatap dan tak lama kemudian perang pun dimulai.
waktu yang bersamaan, Yeon pura-pura pingsan sampai anak buah Song Jae lengah. Dan ketika waktunya pas, dia pun langsung membrutal. Tak berselang lama, Juntae juga datang untuk menjemputnya. Tapi ternyata anak buah Song Jae belum mau menyerah. Setelah berjibaku cukup lama, mereka akhirnya berhasil mengalahkan si Jamet. Di sini, Juntae menyuruh Yeon pergi ke medan perang duluan karena Humin lebih membutuhkannya. Sedangkan dia akan menyusul setelah mengobati luka. Di medan perang, pertempuran semakin menggila. Di sini, Humin terus menyerang sisi kiri Baekjin hingga pergelangan tangannya patah. Tapi sialnya, walaupun bagian kirinya melemah, Baekjin masih sangat kuat karena dia lebih banyak menggunakan otak. Alhasil, dia lebih hemat tenaga. Sampai akhirnya dia mampu menumbangkan Humin. Melihat itu, semua orang pun langsung terdiam. Dengan tumbangnya Humin, maka SMA Eunjang harus mau masuk aliansi. Kemudian, Baekjin menantang siapapun yang menolak keputusan tersebut. Semua orang langsung membeku, tidak ada yang berani maju. Karena Humin saja kalah, apalagi mereka. Tapi di detik-detik terakhir, ada seseorang yang maju. Dan ternyata, orang itu adalah Yeon Si-eun. Dia menantang Baekjin untuk berduel 1 lawan 1. Tanpa tedeng aling-aling, pertarungan pun dimulai. Sama dengan Humin, Yeon juga hanya menyerang satu sisi tubuh Baekjin. Sampai-sampai kaki Baekjin patah dan terpincang-pincang. Namun entah bagaimana dia masih bisa menjatuhkan Yeon. Anehnya, walaupun tumbang, Yeon malah tersenyum. Karena ternyata semua ini sudah dia rencanakan bersama Humin. Mereka sadar kalau Baekjin akan sangat kuat kalau sedang kesetanan. Oleh karenanya, mereka ingin membuat tangan kakinya cacat dulu. Dan saat itu terjadi, Humin pun kembali bangkit untuk mengalahkannya.
Alhasil, SMA Eunjang pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Sebelum pergi, Humin meminta maaf kepada Baekjin karena gara-gara dirinya Baekjin berubah menjadi sosok yang brutal dan haus kekuasaan. Sejak tawuran akbar itu, aliansi akhirnya bubar dan kehidupan sekolah menjadi lebih damai. Dan yang membuat Yeon lebih bahagia adalah Suho akhirnya sadar dari komanya. Suho juga senang karena Yeon punya teman-teman baru yang baik. 잘 살았냐? 응. 저기 뒤에 분들은 누구셔? 친구들. 보기 좋네. Di sisi lain, Bos Choi yang masih ambisius akhirnya menunjuk Song Jae sebagai ketua aliansi baru. Dia ingin membuat bisnis haram yang lebih besar dan lebih sulit dilacak polisi. Sebelum menerima tawaran itu, Song Jae bertanya apakah Bos Choi tahu di mana Baekjin berada. Namun dengan senyuman liciknya, dia berkata kalau Baekjin mungkin sudah mati. Dan benar saja, tidak lama setelah hari itu, Baekjin meninggal dunia tanpa diketahui sebabnya. Apakah dia dibunuh Bos Choi atau justru pindah alam sendiri? Kita tidak tahu. Yang pasti, hal ini membuat Humin sangat sedih karena bagaimanapun juga dia masih berharap bisa berteman lagi dengan Baekjin. Dan cerita pun tamat dengan sangat memuaskan. Dari series ini kita belajar kalau rasa bersalah yang berlebihan bisa merusak jiwamu dan juga pertemananmu. Dan untuk warga Nobar semua yang stay sampai detik akhir video series ini, jangan pernah malu-malu untuk tinggalkan komentarnya di video-video Nobar. Push like-nya dan share videonya ke Pak Adingan, Pak Acilan, Pak Ninian, Pak Anuan yang suka sekali dengan series sekolahan macam ini. Oke, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu burung kuntul pamit undur diri. Sudah cukup panjang, apa masih kurang panjang ini durasinya? Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.